What's also ambitious in moving your capital from Jakarta to Nusantara, a project that will cost you $35 billion. Why is it a worthy cause? Why is it important for you to move the capital? The idea of moving the capital has been around since the first years of our independence. Our first president, President Sukarno, broached this idea. First, the idea was to put our capital in a more central location. Number two, Jakarta, its surroundings, and Java is very, very highly populated. So the ecological burden of Jakarta is tremendous. We are facing a rise in the ocean. It's around between 5 to 10 centimeters a year. And so we have to build a giant seawall. That's one of my programs also. But moving the capital is one way to bring growth outside Jakarta, outside Java, and also in the next few years, before the giant seawall can be completed, which will take maybe 10, 15 years, our capital is safe from inundation. Is funding an issue? Because there's been problems in getting foreign funds into the Nusantara project. Will you be reliant on domestic players, the government, to fund this $35 billion project? Yes, $35 billion. But the calculation is we will need 25 years to 30 years to complete this capital. So if you say $30 billion over 30 years, that's $1 billion a year. Indonesia's economy, Indonesia's budget can carry that. So we are very confident. I mean, I believe capital city is a political project, and the main drivers must be the domestic resources, and then the foreign investment will come in later. Yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, jumlah pemutusan hubungan kerja alias PHK sudah merajalela. Ini bukan berita yang menakut-nakuti, tapi fakta adanya. Berdasarkan data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN, 10 pabrik sudah melakukan PHK massal. 6 diantaranya tutup pabrik dan 4 sisanya PHK bertahap. Total karyawan yang ter-PHK dari 10 perusahaan itu setidaknya ada 13.800 orang. Jumlah ini mungkin sedikit lebih banyak daripada kondisi di lapangan, mengingat tidak semua perusahaan mau terbuka atas langkah PHK massal ini. Data tersebut hanya mencakup data pabrik tempat kerja anggota KSPN bekerja, tidak termasuk pabrik-pabrik tempat karyawan bukan anggota KSPR. Perusahaan juga kadang ragu atau takut melaporkan atau mengaku telah melakukan PHK karena dapat mempengaruhi kepercayaan dari perbankan dan juga pembeli. Tak hanya di dunia tekstil saja, PHK juga terjadi di BUMN PT Pos Indonesia, menyusul keputusan PT Pos Indonesia untuk mengembangkan layanan digitalisasi. Terpaksa PT Pos harus mengganti karyawannya dengan robot. Direktur PT Pos Indonesia Faisal Rahmat Jumaidi mengungkapkan, posisi pertama yang akan terkena PHK ialah petugas sortir. Nantinya, sistem pekerja sortir manual akan dialihkan dengan robot. Efisiensi pegawai dianggap penting untuk menekan biaya tetap atau yang membebani keuangan perusahaan. Sedangkan untuk karyawan yang bertugas untuk sebagai penjaga loker, kurir, hingga petugas pick-up akan diganti dengan sistem kemitraan. Tak hanya PT Pos Indonesia, perusahaan induk TikTok yakni ByteDance dikabarkan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 450 karyawan Tokopedia. Pemecatan dilakukan setelah perusahaan teknologi asal China itu melakukan akuisisi Tokopedia melalui TikTok Shop pada Januari 2024. PHK bakal menyasar setidaknya 9% dari total karyawan Tokopedia. Menurut sejumlah sumber yang mengetahui informasi tersebut, pemecatan bakal dilakukan secepatnya pada Juni 2024. Namun, jumlah pasti pegawai bakal di PHK berada dalam diskusi dan bisa berubah menyesuaikan kondisi. Lalu,
Jika PHK sudah merajalela di sejumlah sektor, pemerintah bisa apa?